Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Wu Gunsang sudah mati di tangan Beowulf. Gimana kelanjutan ceritanya setelah Wu Gunsang mati? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita menuju ke kediaman Sekte Ime. Di sana ada Neti dan anak buahnya yang sedang berkumpul. Dengan tiba-tiba ada burung merpati mengantar surat ke Sekte Ime. Surat tersebut pun dibaca oleh Neti. Neti berkata, "Apa-apaan ini? Seseorang membunuh Wu Gunsang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" "Master, apa benar dia dibunuh?" ucap Cheng Hua. "Ini gila, kita sudah membantai asasin yang mencoba membunuhnya. Tapi masih ada yang berhasil menyusup ke dalam sekte Kinceng dan membunuhnya. Padahal mereka sudah setuju untuk menerima tawaran pernikahan. Sekarang pun hancur berantakan. Jika pernikahan sesuai dengan rencana, dalam 10 tahun aku bisa menguasai sekte Kinceng," ucap Neti. Cheng Hua berkata, "Kita tidak bisa melepaskan orang yang membunuh Wu Gunsang, karena dia pasti tahu rahasia kita. Sekte Kinceng sudah meminta bantuan pada kita. Bawalah semua pasukan dan cari bajingan itu." "Baik, Master," ucap Cheng Hua. Neti berkata pada Seolran, "Kamu pasti senang karena pernikahannya dibatalkan." "Bagaimana mungkin aku senang? Tidak mungkin aku tidak sedih kehilangan suamiku," ucap Seolran. "Suami?" kata Neti. "Kami akan menikah. Tentu saja dia adalah suamiku." Semua murid Neti pun pergi dari ruangan tersebut. Di sisi yang lain ada seseorang yang bertani. Dengan tiba-tiba penjaga menghentikan seorang petani. Penjaga berkata, "Berhenti. Apa-apaan ini? Apa salahku?" ucap petani tersebut. Penjaga pun berkata, "Beritahu kami siapa namamu." "Aku cuma petani yang tinggal di desa sana. Aku baru saja selesai memanen." "Bukankah hari ini masih siang? Kenapa cepat sekali?" "Benar, tapi aku sudah menyelesaikan segala pekerjaanku hari ini." "Apa yang harus kita lakukan?" ucap penjaga yang bertanya ke penjaga yang lain. "Biarkan dia lewat." "Terima kasih," ucap petani tersebut. Dengan tiba-tiba penjaga berkata, "Hai, tunggu. Kenapa celuritmu masih bersih setelah bekerja? Jika memang kamu menebas rumput, pasti ada rumput yang menempel. Dan seharusnya celuritmu itu kotor." "Itu," ujar petani tersebut. Penjaga pun berteriak, "Kau sangat mencurigakan. Kamu pasti asasin yang kami cari." Penjaga pun menembakkan kembang api ke atas untuk memberi informasi ke penjaga yang lain kalau asasinnya ada di sana. Beowulf pun kesal karena rencananya terungkap. Para penjaga pun segera menyerang Beowulf. Penjaga pun berkata, "Bajingan, kamu menyamar menjadi petani. Kamu pasti asasin yang dibicarakan oleh Master." Penjaga pun mulai menyerang Beowulf. Tapi Beowulf tidak tinggal diam. Dia menyerang balik penjaga tersebut. Dengan mudahnya Beowulf mengalahkan semua penjaga di sana. Beowulf mendekati salah satu penjaga di sana. Beowulf berkata, "Siapa yang kau sebut, Master?" "Ketua Sekte Ime," ucap penjaga. "Ketua Sekte Ime? Orang itu yang memberimu perintah?" "Bukan cuma aku, tapi seluruh murid Sekte Ime. Kami diperintahkan untuk membantu Sekte Kinceng menangkap asasin."
Apa Sekte Ime memang selalu membantu Sekte Kinceng? Tidak. Sebelumnya kami selalu perang. Jadi aku juga merasa ini aneh, ucap penjaga. Penjaga bergumam. Para ahli bela diri yang melihat sinyal tadi pasti sebentar lagi akan datang kemari. Peowol juga bergumam. Seseorang yang mengenal Wu Gunsang dan juga merasa lebih lemah darinya. Seseorang yang punya kesabaran untuk menunggu selama 7 tahun. Serta punya banyak uang untuk menjalankan rencana seperti itu. Seseorang yang ada di Sichuan ini pasti wanita itu. Dengan tiba-tiba ada seseorang berteriak, "Di sebelah sana, itu dia!" Itu semua ternyata adalah para murid dari Sekte Ime. Penjaga itu berkata, "Karena mereka sudah di sini, kau pasti berakhir. Kalau kau masih mau tetap hidup, jadi lepaskan aku." Setelah penjaga berkata seperti itu, Peowol langsung membunuh penjaga tersebut tanpa memberi ampun. Dan Peowol pun sudah dikepung oleh para murid dari Sekte Ime. Peowol berkata, "Meski aku harus mati pun, akan kubawa kau bersamaku." Di tempat yang lain, di sana berdiri sebuah tenda. Seseorang berkata, "Assassin itu berhasil kabur." Ternyata tenda tersebut punya Sekte Ime yang dikomandoi oleh Zheng Hua. Zheng Hua berkata, "Dia menjadi sangat kuat. Memang di dunia ini kau akan selalu bertemu dengan orang hebat. Tapi dia kan cuma seorang assassin. Kita akan mengejar assassin itu dengan seluruh pasukan." "Baik," ucap anak buah Zheng Hua. Tapi dengan tiba-tiba ada seseorang berkata, "Jangan, kita tidak bisa menangkapnya dengan cara seperti itu." Ternyata yang berkata tersebut adalah Xiaoran. Zheng Hua berujar, "Apa maksudmu?" "Dia tidak tertangkap dengan jebakan seperti itu. Itu artinya dia punya skill yang lebih hebat dari dugaan kita. Jika kita harus mengejarnya seperti ini, kita tidak akan bisa menangkapnya. Kalau begitu, apa rencanamu?" "Kita harus menebak kemana tujuannya selanjutnya." "Memangnya kamu tahu dia pergi kemana?" "Aku punya tebakan lokasinya. Assassin itu pasti kelelahan saat ini. Dengan keadaan seperti itu, dia akan pergi ke tempat yang paling aman. Kemungkinan tempat itu adalah tempat di mana ia dibesarkan sebagai seorang assassin untuk waktu yang lama. Kami menebak lokasi dari kelompok Blue Phantom melatih para assassin berada di area Batang." "Benar, kami bisa pastikan dalam 7 tahun terakhir ini ada pergerakan suplai makan dan persenjataan yang mencurigakan di sana." "Kamu ada benarnya. Baiklah, aku akan mengikuti pendapatmu. Kita akan menuju Batang duluan dan menunggu assassin itu," ucap Zheng Hua. Beralih ke tempat yang lain. Di sana ada sebuah kuda yang sedang berlari. Dan ternyata itu adalah murid-murid dari Sekte Kinceng yang sedang mengejar Peowol. Murid Sekte Kinceng berkata, "Jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia. Dia terluka. Jadi dia tidak mungkin bisa pergi jauh. Kami akan membalaskan dendam kakak seperguruan Wu Gunsang." Peowol bergumam, "Mereka sangat ingin membunuhku, dan aku sudah lepas dari mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa menebak kemana aku akan pergi? Kalau begini, nyawaku bisa dalam bahaya." Apakah Peowol bisa lepas dari kejaran Sekte Ime dan Sekte Kinceng? Atau malah Peowol yang terus tertangkap oleh Sekte Ime dan Sekte Kinceng? Kalau ingin tahu kelanjutannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!